terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Namun masih banyak masyarakat yang belum memahami prinsip-prinsip keuangan syariah. Di sisi lain, maraknya praktik keuangan ilegal seperti investasi bodong dan pinjaman online tanpa izin semakin mengancam. Lalu bagaimana cara cerdas dalam memilih produk keuangan sekaligus terlindungi dari jebakan keuangan ilegal? Hari ini spesial sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Bapak Arif Mahfud selaku Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi Perlindungan Konsumen dan Perizinan Lembaga Jasa Keuangan. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Pak Arif sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Kita akan mengedukasi, memberikan literasi kepada masyarakat hari ini Pak ya. Siap. Baik. Pak, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan literasi keuangan syariah? Pak Arif, silahkan. Ya. Literasi keuangan syariah, pada dasarnya kita bicara literasi keuangan secara umum, cuma mana yang berbeda dengan yang umum, karena kalau kita tahu syariah harus tahu yang umum dulu, karena yang basicnya adalah yang umum, literasi keuangan secara umum, baru mana hal yang membedakan antara yang umum sama yang syariah, seperti itu. Ya. Kalau yang umum sebenarnya seperti apa Pak, dan yang syariah seperti apa? Ya. Jadi memang secara umum literasi keuangan itu masyarakat harus tahu terkait dengan keuangan itu sendiri ya, secara khususnya mengenai pengelolaan keuangan, bagaimana kalau kita mengambil pinjaman, bagaimana kita investasi dan sebagainya. Tapi untuk yang syariah memang ada batasan-batasan mana yang diperbolehkan, mana yang tidak. Jadi seperti itu. Nah lantas Pak, kalau untuk di keuangan syariah ini apa-apa saja Pak yang dilarang? Ya. Ada istilah di keuangan yang mungkin sangat familiar bagi kita semua ya. Ada namanya maghrib. Ya, maghrib ya. Jadi kalau orang Indonesia mungkin sangat familiar dengan maghrib ya. Waktu maghrib, waktu sore, waktu matahari mulai terbenam, waktu sholat maghrib ya. Kalau maghrib pada waktu bulan puasa itu adalah waktu yang sangat ditunggu oleh masyarakat karena mulailah boleh buka puasa. Ya. Tapi kalau kita bicara keuangan syariah, maghrib itu sesuatu yang harus dihindari malahnya. Maghrib itu apa? Yaitu maghrib itu adalah maisir, goror dan riba. Ya, simpelnya seperti itu. Maisir itu seperti perjudian, goror ketidakpastian dan riba. Ya, riba itu sesuatu tambahan. Ya. Atas suatu transaksi yang tidak diperbolehkan secara syariah gitu. Oke, kenapa kemudian Pak literasi keuangan syariah ini penting untuk diketahui oleh masyarakat? Ya, kita tahu bahwa Indonesia mayoritas masyarakat beragama Islam. Ya, tentunya ini adalah ceruk pasar yang besar sebetulnya ya untuk keuangan syariah. Namun saat ini memang kita maklumi masih banyak masyarakat yang tidak paham mengenai keuangan syariah, sehingga data statistik menunjukkan bahwa memang tingkat literasi maupun market share keuangan syariah itu masih sangat kecil dibandingkan market share keuangan secara umum gitu. Oke. Nah Pak, kemudian apakah keuangan syariah ini hanya terbatas di sektor perbankan atau ada sektor-sektor lain juga Pak? Memang keuangan syariah di Indonesia khususnya dimulai dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia ya tahun 92 ya, Bank Muamalat. Kemudian diikuti dengan munculnya asuransi syariah, karena bank sama asuransi itu sesuatu yang relatif tidak terpisahkan, karena orang biasanya mengajukan pinjaman ya
pembiayaan itu biasanya salah satu syaratnya juga ada cover asuransi. Makanya ada bank syariah muncul, kemudian diikuti asuransi syariah, kemudian diikuti di pasar modal syariah seperti itu. Dan kedepannya tidak tertutup industri keuangan yang lain. Sekarang sudah ada Pegadaian Syariah, tidak tertutup yang paling baru ini lagi diajukan ke Dewan Syariah Nasional mengenai kripto syariah ya. Seperti itu. Oke, nah Pak, lantas kemudian langkah-langkah strategis apa yang diambil oleh OJK untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait dengan keuangan syariah ini, Pak? Ya, sebetulnya langkah-langkah itu sudah tertuang di dalam roadmap syariah ya. Ada roadmap keuangan syariah, kemudian masing-masing bidang ada roadmap perbankan syariah, ada roadmap pasar modal syariah, roadmap industri keuangan non bank syariah seperti itu. Jadi langkah-langkah itu sudah istilahnya tersusun di dalam bentuk roadmap ya, apa yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan market share, di tingkat total aset keuangan syariah dibandingkan yang keuangan yang umum seperti itu. Kalau kita lihat sekarang di Indonesia sebenarnya tantangannya apa sih Pak untuk kemudian perkembangan di sektor keuangan syariah ini? Ya, tantangan utamanya nomor satu memang mengenai pemahaman ya. Jadi ada pepatah lama, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi karena memang masih banyak masyarakat yang tidak kenal mengenai keuangan syariah. Apa sih keuangan syariah itu, apa sih bedanya dengan yang konven, sehingga mereka masih belum melakukan transaksi sesuai dengan keuangan syariah. Nah, itu yang pertama, pemahaman. Ya, pemahaman itu bisa masyarakat maupun pelakunya ya. Jadi karena pelakunya juga masih tidak terlalu banyak, sehingga pihak yang terkait dengan keuangan syariah masih relatif sedikit. Ya. Itu yang nomor satu. Yang kedua, tentunya masyarakat masih membandingkan antara keuangan syariah sama yang konven. Ya, ini kadang-kala masyarakat tidak terlalu fair dalam arti begini. Jadi seperti membandingkan anak SMA dengan anak SD. Ya, kita tahu bahwa keuangan yang konven itu berdiri jauh, bahkan sebelum Indonesia ada sudah ada. Bank-bank konven itu sudah ada, mulai zaman Belanda sudah ada. Sedangkan bank syariah baru. Kemudian secara total aset keuangan konven jauh lebih besar dibandingkan yang syariah. Nah, sehingga jauh lebih besar, sehingga skala ekonomisnya maupun biaya dananya itu lebih murah yang konven dibandingkan syariah secara umum seperti itu. Tapi kadang-kadang masyarakat, wah syariah kok lebih mahal, sehingga mereka tetap yang konven karena prinsipnya lebih ke arah masalah ekonomi tanda kutip ya, seperti itu, bukan masalah ini syariah atau tidak ya, seperti itu. Tapi apakah kemudian syariah ini bisa mengejar konven seperti dikatakan tadi SD dan SMA Pak ya? Ya tentunya syariah itu punya ceruk tertentu gitu, ceruk pasar tertentu. Sebetulnya kalau ceruk itu bisa dioptimalkan, sebetulnya bisa ya. Ya contohnya gini ya, seperti masyarakat Indonesia kan antrian haji itu kan besar, dan haji itu kan ceruknya syariah sebenarnya ya. Jadi nanti dana haji tentunya sesuai ketentuan, makanya dananya kan ditaruh di keuangan syariah, nggak mungkin ditaruh di keuangan konven seperti itu. Itu ceruk syariah, sehingga sebetulnya kalau ceruk itu bisa dioptimalkan atau ya ceruk-ceruk yang lain, haji umroh itu pasar yang besar, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian mengenai ekosistem halal, nah itu kalau seperti itu dioptimalkan, saya kira secara perlahan-lahan bisa mengejar ketinggalan yang keuangan syariah dan yang konven ya. Karena saat ini contoh kawasan industri halal gitu ya. Yang diutamakan adalah ke arah produknya. Nah, ke arah produknya, tapi tidak hulu ke hilirnya. Hanya produknya yang halal. Tapi bagaimana pembiayaannya ya bagaimana produk itu dibiayai dengan keuangan seperti apa, nah itu belum sampai ke situ. Tapi kalau ini bisa menjadi suatu ekosistem yang dari hulu ke hilirnya itu halal dan syariah, nah saya yakin
keuangan syariah secara pelan bisa mengejar keuangan konvensional. Oke. Nah Pak, nanti kita juga akan membahas mengenai bagaimana pengembangan di Kota Makassar dan wilayah sekitarnya Pak. Namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Bapak Arief Mahfud selaku Direktur Pengawasan Perilaku PUJK Edukasi Perlindungan Konsumen dan Perizinan Lembaga Jasa Keuangan. Baik Pak Arief, tadi kita sudah membahas banyak mengenai apa itu keuangan syariah dan perbedaannya dengan konvensional Pak. Tapi kalau di perkembangannya terkhusus di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya, data seperti apa yang Bapak punya? Ya, sebetulnya kalau Kota Makassar ya, kita tahu bahwa masyarakat juga dominan masyarakat Muslim. Nah, saya yakin ini juga potensi besar untuk dikembangkan keuangan syariah ya, apalagi dari pemerintah provinsi dipimpin oleh Bapak Gubernur mendorong adanya Syariah First ya, untuk lembaga jasa keuangan diutamakan yang syariah, maka saya yakin Makassar dan sekitarnya ini bisa menjadi hub untuk perkembangan keuangan syariah di Indonesia Timur khususnya, untuk lebih cepat lagi berkembang keuangan syariah karena didukung oleh masyarakatnya yang punya rasa keagamaan yang kuat di situ. Tapi kalau dari pandangan Anda Pak, dari pengawasan Anda, apakah masyarakat ini memiliki minat yang kuat untuk kemudian terjun dalam keuangan syariah? Ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, sebetulnya ini kan masalah mereka belum paham, belum paham aja syariah. Jadi memang banyak ustadz-ustadz, guru-guru agama itu lebih menekankan kepada masalah ibadah ya. Tapi pemahaman mengenai muamalah, bagaimana melakukan transaksi keuangan atau berdagang jasa syariah itu pemahamannya masih sangat
kecil ya, sehingga diperlukan banyak pihak yang paham. Karena kalau tidak paham bagaimana bisa melakukan transaksi itu. Betul. Dan kadang-kadang ya itu saya sampaikan tadi, kadang-kadang wah syariah kok lebih mahal dibanding konven. Yang dilihat hanya itu, tapi belum kepada basicnya. Oh, ini mana yang diperbolehkan secara syariah, mana yang tidak diperbolehkan. Nah, seperti itu. Tapi Pak, kalau untuk arah perkembangannya secara umum di Indonesia nanti akan kemana, Pak? Ya, jadi yang saya sampaikan tadi, jadi kita sudah punya roadmap. Perbankan syariah ada, industri keuangan bank, asuransi syariah ada roadmapnya, ada pasar modal juga ada roadmapnya, bahkan nanti yang termasuk yang baru itu kripto juga sudah ada roadmapnya, karena ada memang di situ ada potensi besar bagaimana mengembangkan keuangan syariah Indonesia. Jadi saat ini kalau nggak salah data secara nasional itu kan total asetnya itu sudah mendekati 10% ya, 10%, yang tadinya untuk mencapai 5% aja sudah sangat susah, tapi dari beberapa kebijakan khususnya didukung oleh politik, adanya konversi dari bank konven menjadi bank syariah di beberapa daerah itu menjadi lompatan besar bagi bank syariah, termasuk kebijakan pemerintah bagaimana memergerkan 3 bank syariah besar menjadi satu bank menjadi BSI ya. BSI kalau nggak salah sudah masuk 10 besar bank terbesar di Indonesia ya. Kemudian yang baru juga ada bank yang Bank Syariah Nasional kalau nggak salah, yang dari unit usaha syariahnya BTN digabung dengan Bank Victoria Syariah, itu juga bisa membuat ada lompatan dari total aset keuangan syariah di Indonesia. Oke, tadi kita sudah membahas banyak Pak ya mengenai keuangan syariah. Boleh kita bergeser Pak ke bagaimana kemudian pencegahan keuangan ilegal yang ada di Indonesia. Nah Pak, kalau kita lihat apa saja sih Pak kemudian ciri-ciri umum yang harus diperhatikan masyarakat dan harus dikenali masyarakat untuk membedakan yang mana kemudian investasi legal dan investasi ilegal Pak? Ya, jadi ciri umumnya investasi ilegal itu ya, itu biasanya mereka menawarkan investasi yang memberikan iming-iming yang bagi orang ini memang istilahnya instan gitu loh. Jadi memberikan iming-iming yang besar, katakanlah dalam sebulan itu bisa 5%. Jadi siapa yang tidak tertarik dengan iming-iming 5%, katanya setahun 60%. Sedangkan kalau yang legal itu ya katakanlah dengan acuan bunga deposito sekarang itu setahun rata-rata sekarang 5%. Sedangkan mereka memberikan return atau imbalan 5% dalam sebulan. Nah, itu salah satu ciri dari investasi ilegal. Yang kedua, mereka yang ditekankan itu adalah keuntungan saja. Sedangkan resiko yang akan dihadapi oleh calon investor itu tidak ditekankan. Nah itu salah satu ciri dari investasi ilegal, sehingga masyarakat banyak yang tertarik karena iming-iming imbalan yang menarik itu. Ya. Jadi instan, cepat dengan return yang jumlahnya sangat besar Pak ya, dan kita tidak diinformasikan mengenai resikonya seperti itu. Betul. Nah lantas kemudian karena hal-hal tersebut pastinya masyarakat teriming-imingi Pak. Tapi apakah itu karena literasi keuangan kita rendah atau seperti apa Pak? Ya, jadi memang salah satunya memang tingkat literasi. Kalau nggak salah kemarin survei nasional mengenai literasi dan inklusi keuangan tahun 2005 kerjasama OJK dengan BPS, tingkat literasi keuangan itu masih sekitar 60-an% ya, ya 66 kalau nggak salah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada faktor yang lain bagaimana investasi ilegal itu banyak menyasar masyarakat karena juga melibatkan biasanya Thomas sama toga. Boleh dijelaskan Pak? Thomas itu tokoh masyarakat. Oke. Ya, tokoh toga masyarakat. itu tokoh agama. Oke. Jadi biasanya ada figur yang terkenal gitu untuk sebagai nilai jualnya. Oh ini si A tokoh masyarakat ini sudah ikut berinvestasi, maka biasanya mudah untuk menularkan kepada. Kalau kata pasarnya mungkin bisa jadi brand ambassador seperti itu Pak ya? Betul, brand ambassador. Jadi kalau
ada orang yang terkenal gitu, public figure, bisa tokoh masyarakat, ya selebriti dan sebagainya, itu kan jadi mudah untuk menarik masyarakat. Ya. Ada sanksi tidak Pak yang dijatuhkan ke tokoh-tokoh masyarakat tersebut? Ya tergantung ininya. Apakah mereka memahami, mengetahui, apakah secara aktif juga tahu bahwa investasi itu ilegal, bisa jadi turut serta bisa diperiksa seperti itu ya. Karena berapa kasus seperti itu. Jadi mereka tapi juga ada yang mereka nggak sadar bahwa itu investasi ilegal, ya seperti itu. Investasi ilegal selalu menarik untuk dibahas Pak ya. Betul, kita masih akan ya. membahas hal tersebut, namun kita jeda saja jenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Arief Mahmud di sini. Pak, tadi kita membahas banyak sekali mengenai investasi ilegal dan yang seperti saya katakan tadi bahwa selalu sangat menarik membahas mengenai topik ini. Pak, dari pengawasan OJK sendiri, bagaimana kemudian jenis praktik keuangan ilegal seperti apa yang paling sering muncul di masyarakat, terutama di Kota Makassar dan wilayah sekitarnya, Pak? Ya, jadi macam-macam ya. Jadi yang secara umum kan pernah Makassar punya pengalaman ada tawaran mengenai waktunya beli saham. Nah, itu sudah kasus besar juga yang melibatkan selebgram kalau nggak salah ya, yang di Makassar itu sudah pernah kita tanganin. Juga yang lain itu bisa berganti-ganti ininya, underlying-nya ya, termasuk beberapa waktu yang lalu ada kasus yang terkait dengan umroh ya, ada first travel, abuto dan sebagainya. Pada intinya investasi itu biasanya berbentuk skema Ponzi ya. Ya, skema Ponzi itu intinya bahwa masyarakat ditawarin iming-iming kalau member get member, kalau bisa menggait calon investor baru akan mendapatkan return. Nah, intinya investasi itu yang pertama tadi ya, memberikan imbalan yang menarik, kemudian ada keuntungan-keuntungan tertentu ya dengan seperti itu. Tapi ujung-ujungnya ya akhirnya uangnya kadang-kadang dibawa kabur atau macet, tidak sesuai dengan yang diiming-imingi pada awalnya. Ya, seperti itu banyak sekali terjadi.
termasuk bukan hanya yang konven, yang syariah. Yang syariah juga dulu yang pernah saya tahu ada yang menarik itu. Jadi tahun berapa saya lupa, tahun 2000 sekitar 2008 ya. Ada menarik, ada namanya Golden Traders. Golden Traders. Ya, dulu Golden Traders, ya. Jadi ada apa namanya? Kalau nggak salah orang Singapura, Chinese Singapura datang ke Indonesia, kemudian mendapatkan investasi emas. Ya. Nah, kemudian sambutan masyarakat kurang antusias. Tapi Golden Traders itu pinter nih. Kemudian dia mendatangi tokoh masyarakat saat itu dan tokoh agama, kemudian berfoto bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian diganti jadi Golden Trader biasa menjadi Golden Trader syariah. Kemudian foto itu dipajang di outletnya. Nah, akhirnya menarik banyak masyarakat karena ada tokoh masyarakat, tokoh agama ini. Nah, lakulah sampai kalau nggak salah sampai terkumpul uang 2 triliun. Kemudian ya seperti saya sampaikan tadi, modelnya skema Ponzi ini akhirnya dibawa kabur sama. Jadi ternyata penggunaan public figure, tokoh agama ini sudah marak dilakukan dari zaman dulu, Pak ya? Dari zaman dulu. Seingat saya mulai tahun 80-an dulu pernah kejadian juga di Bogor itu. Jadi andelingnya macam-macam. Ada pertanian, jati emas, ada transportasi, ada yang saya sampaikan tadi transaksi emas, ya. Jadi yang mereka tawarkan itu sertifikatnya aja, tapi emasnya nggak pernah ada. Nah, ini berbeda dengan ada bullion bank yang sekarang, ada bank yang dapat izin melakukan transaksi bullion atau pegadaian, atau Bank Syariah Indonesia yang juga ada transaksi syariah, ada yang sudah berizin, itu emasnya ada. Jadi emasnya ada. Jadi kalau mereka melakukan transaksi, emasnya itu sudah tersedia. Beda dengan yang ilegal. Ilegal itu hanya sertifikatnya ada, tapi emasnya tidak ada. Nah, itu banyak penipuan-penipuan seperti itu. Nah, Pak, selain investasi ilegal, kemudian sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat untuk pinjaman online ilegal, Pak? Nah, ini. Ya, itu sebetulnya simpel juga. Jadi pinjaman online masyarakat kalau ada tawaran-tawarannya, memang dengan adanya handphone ini, dengan ada klik aja sudah keluar. Cuma sekali lagi, jadi kalau ada tawaran itu harus dicek dulu apakah yang menawarkan itu terdaftar di OJK atau tidak. Karena saat ini yang terdaftar kalau nggak salah itu 96 ya, perusahaan peer-to-peer lending yang terdaftar. Ya, jadi harus cek dulu. Karena biasanya kalau ada masalah, nah kalau yang legal itu bisa diadukan ke OJK. Ya, jadi ada pengaduan konsumen, termasuk bagaimana penagihan oleh kreditur kepada debitur, ya seperti itu. Beda dengan yang pinjaman yang ilegal. Nah, nanti aparat hukum yang melakukan tindakan seperti itu. Jadi kalau yang legal itu di bawah otoritas jasa keuangan? Ya, kita fasilitasi untuk pertemukan antara masyarakat dengan lembaga jasa keuangannya kalau ada dispute permasalahan. Jadi kita sebagai fasilitatornya. Sedangkan kalau yang ilegal itu di bawah aparat hukum, Pak ya? Langsung nanti kepolisian. Baik. Pak, lantas kemudian apakah benar OJK ini memiliki satuan tugas waspada investasi, Pak? Boleh dijelaskan mengenai hal tersebut? Satgas pasti ya, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Investasi Ilegal. Jadi OJK sebagai koordinatornya bersama-sama dengan Bank Indonesia, dengan kementerian dan lembaga, sekarang ada 16 kementerian dan lembaga yang tergabung di dalam Satgas, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas ilegal. Sejauh ini kemudian sejauh mana, Pak, langkah waspada tersebut dilakukan? Ya, jadi Satgas, kebetulan OJK juga sebagai sekretariat Satgas tersebut ya, tentunya melakukan edukasi dan menerima laporan-laporan dari masyarakat mengenai aktivitas investasi ilegal itu ya. Jadi kita secara rutin melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga yang tergabung di dalam anggota Satgas itu ya. Termasuk edukasi kepada masyarakat, termasuk juga kepada kementerian lembaga yang mendapat laporan terkait dengan
kegiatan investasi ilegal itu. Baik, Ya. baik Pak Arief, mungkin satu pesan terakhir yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat, bagaimana kemudian himbauan Anda agar masyarakat lebih bijak dalam memilih layanan keuangan, Pak, silakan. Ya, tentunya masyarakat supaya tidak terjebak di dalam investasi ilegal, maka yang sering OJK sampaikan, ingat 2L. Yang pertamanya legalnya, ya. Jadi legalnya. Jadi cek dulu yang menawarkan itu berizin dari OJK atau tidak. Yang kedua logis, ya. Jadi tawaran-tawaran yang menarik itu memang menarik, tapi logis atau tidak. Karena biasanya kalau tidak logis itu ya awalnya bagus, tapi tidak lama kemudian biasanya uangnya dibawa kabur seperti itu. Jadi 2L. Legal dan logis. 2L harus dilihat legal, apakah ada di bawah OJK, dan juga harus logis, Pak, ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Arief Mahfud sudah bergabung bersama kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.